application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebut saja menurut saya sih ya, tuduhan dari NCW. NCW itu singkatan dari National Corruption Watch ya. Dia menuduh bahwa survei dari Litbang Kompas yang menempatkan pasangan Ganjar Mahfud di urutan buncit. Nanti kita lihat lagi, sudah pernah saya bahas ya. Dan terakhir juga kan melakukan survei atas elektabilitas para partai politik, yang mana Banteng atau PDIP ditumbangkan oleh Garuda, Gerindra. Kemudian P3 juga dikalahkan oleh PSI. Nah, ntar kita lihat dah videonya ya. Katanya Litbang Kompas itu karena diintimidasi lah kira-kira gitu ya sama Jenderal Bintang 7. Wih, kalau udah ngomong jenderal ngeri deh kita ya. Oke deh, sebelum kita masuk situ, intermezzo dulu nih ya. Gini, baru-baru ini viral video singkat gitu ya, bekas seorang aktivis yang sekarang maksud saya anggota DPR dari partai PKB. Namanya Faisal Riza. Di video pendek itu pokoknya intinya lah ya, langsung aja cepet dah. Dia memojokkan Pak Prabowo yang di mata dia itu penculik gitu ya. Karena kenapa ya, memang dia pernah diculik sama tim mawarnya Prabowo. Tapi kan sudah saya katakan 9 yang diculik itu semuanya dibebaskan, dilepaskan, diserahkan kepada keluarganya. Yang saya dengar juga ada yang dititipkan ke kantor polisi tertentu gitu ya. Yang 13 itu bukan urusan Prabowo yang sampai sekarang hilang. Nah, Faisal Riza ini akhirnya menjadi anggota partai yang namanya PKB. Nah, kita lihat sini deh nih ya. Dikatakan Faisal Riza ini lahir 1 Januari 73, aktivis pejuang reformasi yang sempat diculik, tetapi dikembalikan. Ia dikenal sebagai kerabat Hasan Aminuddin, mantan Bupati Probolinggo. Ya, itu fotonya tuh ya. Ia sempat menjadi ketua PRD untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam pemilu. Namun kemudian Faisal Riza bergabung dengan PKB dan sempat menjadi staf ahli bagi Muhaimin Iskandar. Ia tercatat menjadi wasekjen PKB pada tahun 2018. Ia berhasil meraih kursi saat pemilihan legislatif 2019 dari Dapil Jawa Timur dan memperoleh 82.777 suara. Ia ditunjuk menjadi Ketua Komisi 6 DPR. Ia juga sempat terpilih menjadi Ketua Bidang Olahraga, Kesenian dan Milenial PKB pada tahun 2019. Ya. Apa yang menarik mengenai Faisal Riza ini? Nah, Faisal Riza ini di Mei 2023, di tahun ini juga ya, di hadapan para elit Golkar ya, dia menyatakan bahwa PKB usung Prabowo sebagai capres, padahal dia kan bekas diculik ya. Tapi begitu PKB akhirnya nyebrang, sekarang berkoalisi dengan Nasdem dan PKS, mengusung Anies Baswedan dan ketua partainya Caimin, sekarang ngomongnya miring lagi mengenai penculikan, ya kan? Pasti Anda ada yang pernah mendapatkan video pendek yang dimana Faisal Riza itu bicara mengenai penculikan itu. Pokoknya nadanya negatif lah. Tetapi ketika waktu masih mesra antara Gerindra dengan PKB, dia yang bilang PKB usung Prabowo sebagai capres. Wih, mantap ya. Nah, makanya saya bilang beberapa kali, di politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, adanya kepentingan abadi.
Ketika jadi kawan, wah dia bangga-banggakan Prabowo. Ketika jadi lawan, iya dia sudutkan. Kenapa? Karena ada kepentingan. Kepentingan apa? Ya karena ketuanya kan jadi cawapresnya Anies. Udahlah, benerlah teorinya begitu ya. Astaga. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ya mengenai survei Litbang Kompas yang menempatkan elektabilitas Prabowo di 39,3%, Anies Mohaimin nomor 2, maksudnya di posisi nomor 2 di 16,7%, sedangkan Ganjar Mahfud jeblok di posisi buncit 15,3%. Nah inilah yang mengundang NCW bikin video, ntar saya kasih lihat videonya, yang bilang bahwa kok Litbang Kompas itu diintimidasi sama Jenderal Bintang 7 supaya membuat hasil litbangnya, surveinya gitu, maksudnya seperti ini. Lucu deh, ntar kita dengerin ya. Nah ini dia nih ya, versi cetaknya yang lebih eksplisit bilang Prabowo Gibran unggul, pemilih bimbang meningkat ya. Nah di sini kita bisa lihat lah ya elektabilitas Prabowo Subianto 39,7, pernah saya tayangkan juga di video saya sebelumnya. Saya ulangi lagi lah. Tetapi elektabilitas Ganjar sedikit lebih tinggi dari Anies Baswedan. Kalau perorangan ya, dia di 18, Anies Baswedan di 17,4. Sedangkan untuk cawapres, elektabilitas Gibran Raka Buming Raka number 1 37,3, Mahfud MD di 21,6. Sedangkan Abdul Muhaimin Iskandar atau Caimin di 12,7. Tetapi ketika digabungkan menjadi satu pasangan, Prabowo Gibran tetap number 1 di 39,3. Nah, Anies dan Caimin di 16,7, nomor 2-nya. Sedangkan di posisi 3-nya sesuai dengan nomor urutnya adalah milik Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di 15,3%. Ya. Ini kan menarik, sudah pernah saya bahas sebenarnya. Nah, oleh karena itu video yang sebentar lagi akan saya putarkan ini menarik. Kenapa? Karena justru kayak Pak Mahfud MD, PDIP santai-santai saja. Tapi kenapa ya NCW atau National Corruption Watch bersuara soal ini? Tapi sebelum itu mari kita dengarkan saja nih ya video singkatnya yang sedang viral-viralnya ya. Oke deh, yuk kita saksikan. Hasil Litbang Kompas ini anomalinya luar biasa. Tidak mungkin hasil Litbang Kompas sebelumnya itu gapnya cuma 2%, ya kan, 1-2%, dan gap yang paling besar itu adalah antara Ganjar ke Prabowo ke Anies. Ini gapnya besar kalau ke paslon nomor 01. Tapi apa yang terjadi hari ini, kita mau tahu sebenarnya metode yang digunakan oleh Litbang Kompas ini apakah berubah atau belum. Kalau seandainya belum ada perubahan yang signifikan, tidak akan terjadi gap atau penurunan yang luar biasa terhadap pemilih Ganjar dan Anies ya. Iya kan? Yeah. Nah, ini apa yang terjadi sekarang? Nah, akhirnya pagi-pagi sekali saya coba buka-buka lah, DM yang datang masuklah satu barang. Mengatakan bahwa kepala Litbang Kompas ditelepon oleh Jenderal Bintang 7. Bintang 7 tadi itu ya. Kan? Ditelepon oleh Jenderal Bintang 7 supaya mengeluarkan hasil survei seperti ini. Berarti masih kategori intimidasi dong kalau gitu. Intimidasi, intervensi, represi, dan upaya-upaya kolusi dengan cara memaksa. Ini terjadi saat ini. Dan ini tidak hanya berlaku mungkin di Kompas saja. Hampir semua lembaga survei, hampir semua media, hanya beberapa media yang benar-benar tegak lurus, merah putih, NKRI, harga mati, tidak boleh ada pelanggar konstitusi, tidak boleh ada pelanggar demokrasi yang boleh berkuasa di tanah air tercinta kita ini. Nah, hanya beberapa media jalan, Dewan Pers pun sudah terkooptasi, Bung Hardi. Tapi apa yang terjadi dengan Litbang Kompas hari ini memperlihatkan bahwa intervensi yang luar biasa terhadap kepala Litbang Kompas ini, kalau nggak salah ada men-men gitulah nama orangnya kan. Oh gitu ya. Iya. Ini dikatakan bahwa
Jenderal Bintang 7 ini meminta supaya survei yang dikeluarkan itu adalah ini. Dari sekian banyak yang dianggap dari 2014 ya kan sampai 2019 ya, yang dianggap bahwa survei yang mereka lakukan ini kredibel dan diuji beberapa kali pun oleh lembaga survei lain. Baik itu oleh peneliti lepas walaupun peneliti yang dibayar oleh seseorang karena ingin mengetahui konstelasi politik saat ini. Baru kali inilah Litbang Kompas seperti kerbau ditusuk hidung. bukan Litbang Kompas yang dulu gitu ya? Bukan Litbang Kompas yang dulu. Dan ini sangat-sangat tindakan yang menurut saya ini lebih kejam, lebih sadis, dan lebih buruk dibandingkan Orde Baru. Saya pernah ditanya ya, apakah video ini benar atau enggak? Ya videonya itu ada, tapi isinya enggak seperti itu. Harusnya, begini loh. Pak Hanifah Sutrisna ini Ketua NCW, National Corruption Watch. Pertanyaan saya, atas dasar kepentingan apa? Kan tugasnya NCW sebagai LSM memperhatikan masalah korupsi kan, bukan soal survei. Ini saja sudah heran, ya, sudah heran, ya. Kemudian dia tahu bahwa itu ditelepon Jenderal Bintang 7 karena dia mendapatkan DM, message lah gitu ya. Nah, DM atau message itu dia sudah periksa belum? Benar atau tidak? Seperti itu. Misalnya cover both side. Tanya dong Jenderal Bintang 7-nya. Meskipun pasti kalaupun benar gitu ya, pasti Jenderal Bintang 7-nya nggak mau ngaku dong. Tanyalah Kompas. Benar nggak? Kalaupun benar di teror, diintimidasi, tentu Kompas juga tidak mau mengakui. Ya, tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, terus bikin seperti ini, gunanya buat apa? Kemudian kedua, saya melihat Hanifah Sutrisna ini, Ketua NCW itu tidak mengerti metode yang dipakai oleh Litbang Survei Kompas. Karena Litbang Survei Kompas sudah menyatakan ada sekian persen yang belum merespon, undecided, ya. Kalau dia teliti, dia tahu bahwa ada cukup besar di situ. Sebentar saya lihat ada 28,7% undecided, ya. Nah, dia selalu mengacu hasil-hasil survei yang selisihnya cuma 2%, 3%. Lah iyalah metodenya beda. Dan di sini kan ada undecided, belum menentukan pilihan. Nah, dia nggak ngerti, ya. Jadi kalau ada yang nanya saya, apakah benar nih ada Jenderal Bintang 7 yang mengintimidasi? Tanya Hanifah Sutrisna, suruh umumkan saja nama Jenderal Bintang 7-nya itu. Gitu aja kok repot ya. Nah, ini justru terbalik dengan sikap partainya, dalam hal ini PDIP, ya. Sudah saya bahas juga. Hasto bilang karena ada unspoken, ya, karena ada 20% lebih ya yang belum menentukan pilihan, kan bisa saja nanti menentukan pilihannya ke PDIP, sebagian ke Gerindra, ya, ada banyak. Jadi kan ada undecided ya, yang saya katakan tadi 28,7, ya. Hasto menurut saya ngerti ya. Kemudian Pak Mahfud ketika ditanya tanggapannya terhadap hasil survei Litbang Kompas, Pak Mahfud bilang apa? Nggak apa-apa, survei kan tiap saat bisa berubah. Betul, hari ini mungkin dia lagi jeblok, tapi nanti beberapa minggu atau 1 bulan kemudian bisa naik atau mungkin tambah buruk gitu ya. Betul Pak Mahfud, tak apa-apa, survei tiap saat berubah. Tapi saya bingung gitu ya, NCW bilang ada intimidasi Jenderal Bintang 7, hubungannya sama korupsi apa gitu ya. Kadang-kadang saya bingung gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, Kompas pun bilang terkait survei terbaru, tapi dia di sini tidak menanggapi tanda kutip tuduhan dari NCW ya. Karena ada yang meragukan, jangan-jangan dia dibayar nih sama kubu 02 sehingga kubu 02 menang. Padahal di hampir semua survei kubu 02 tinggi semua. Di sini Kompas bilang tak dibayar kubu manapun. Iya, ini survei independen ya.
Nah, itulah yang pernah saya bahas juga. Sebuah hasil survei ketika menguntungkan, diakui sebagai survei yang begini. Tapi begitu jeblok, dibilang ini pasti bayaran nih, ada yang intimidasi dan segala macam. Basi. Oke. Nah, terakhir kita lihat, menurut saya mungkin saja ini alasan kenapa Ganjar Mahfud jeblok. Kan pernah saya bahas ya. Karena sering banyak mengkritik Pak Jokowi, membuli, bahkan Ibu Iriana pun dibully sama FX Rudy yang ketua DPC PDIP Solo. Itulah yang membuat orang memikir-mikir, ini orang apa-apaan ini membuli presiden kita gitu ya. Ditenggarai banyak orang yang dulunya mau pilih PDIP atau pilih Ganjar jadi pindah, pilih Prabowo Gibran, atau mau pilih PDIP mungkin pindah ke Gerindra atau ke PSI. Makanya survei Kompas mengenai elektabilitas partai, Gerindra kan menjuarai, PSI juga mengalahkan P3. Jadi saya curiga ada lah ya, saya nggak tahu berapa persen yang pindah, yang dulunya mau pilih PDIP pindah ke Gerindra atau pindah ke PSI. Alasannya apa? Nah, ini pengakuan jujur dari seorang politisi PDIP juga, yaitu Pak Bambang Pacul. Ini rekannya Ganjar sendiri, sama-sama di PDIP. Kita dengar ya pengakuan jujur dari Pak Bambang Pacul ya. Ayo kita dengerin videonya. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Jangan lawan orang baik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Message-nya sederhana, jangan melawan orang baik. Pak Jokowi itu orang baik, dia bilang. Setuju. Approval ratingnya ada yang 70%, ada yang 80-an, di Jawa Tengah 90 lebih. Lah, engkau jelek-jelekin, kau serang Jokowi, mati lu. Kira-kira begitu. Anda dengarkan tadi ya? Nah, itulah mungkin yang membuat Ganjar Mahfud jeblok. Janganlah bilang bahwa Kompas itu diintimidasi sama Jenderal Bintang 7. Kalau begini mana ada satu upaya untuk memperbaiki diri gitu ya. Nah, sekarang sih mereka sudah sadar. Sekarang dia rubah strateginya. Dulu dia serang Jokowi, sekarang dia puji-puji Jokowi. Tapi sudah terlambat lah, orang sudah tahu ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.